Halo guys, ketemu lagi di video tips Witcher 3 Nezi. Gimana guys tips yang dari part pertamanya untuk membuat Geralt menjadi kuat? Semoga bermanfaat ya guys. Karena kali ini Nezi akan menambah 3 tips atau info lagi supaya kalian lebih mantap dalam membuat Geralt kita menjadi kuat. Yang akan Nezi bahas di video kali ini adalah tentang dismantle, crafting, dan juga Witcher gear utamanya. Jadi kalau kalian penasaran dengan 3 hal itu, nonton terus ya guys. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau tips-tips seperti ini terus. Oke deh, kita mulai aja poin pertama, yaitu dismantling. Dismantling ini tuh jadi berguna kalau kalian mau crafting ya guys utamanya. Mau crafting, mau alchemy, semuanya akan membutuhkan material ya guys. Dan untuk crafting ini, material-material itu kita bisa ekstrak dari item-item yang kita punya untuk dijadikan sebuah material yang diperlukan untuk crafting. Nah, itulah gunanya dismantle. Nah, kalau kalian mau crafting ataupun alchemy, yang pasti kalian akan memerlukan sebuah resep. Nah, untuk itu kalian perlu untuk explore dan looting sebanyak-banyaknya. Kalau mau dapetin resep-resep dan bisa di crafting setelahnya. Apalagi yang Witcher gear ya guys. Witcher gear ini pure hanya benar-benar bisa kita punyai kalau kita udah crafting sendiri. Karena Witcher gear ini cuma akan kita dapatkan diagramnya saja dari hasil explore atau looting dari misinya scavenger hunt. Nah, kalau kalian sering looting-looting juga, kalian akan dapat beberapa jam-jam atau mungkin senjata lemah dan hal lainnya. Nah, dari barang-barang inilah kalian bisa dapat tambahan materialnya. Jadi cara untuk dismantle itu kalian tinggal ke blacksmith membawa jam-jam ini. Kemudian kalian geser ke tab yang dismantle ini ya guys. Jadi dismantle ini itu istilahnya kayak memecahkan material dari suatu barang. Misalnya tempat lilin, kita bisa dapat batangan silver atau iron. Terus dari kulit binatang bisa dapat ya kulit ya, apalagi guys. Terus dari kerang jelek ini kita bisa dapat black pearl ataupun pearl. Nah, black pearl ini atau pearl ini kalau kita punya banyak ini dijual cukup tinggi harganya. Jadi dengan dismantling ini tuh kalian bisa dengan cepat memperoleh material yang kalian butuhin untuk buat crafting senjata atau armor yang kalian inginin itu guys. Selain juga bisa ningkatin harga nilai jual barang kayak kerang tadi, karena kita bisa dapat mutiara setelah di dismantle. Selain itu, kalau barangnya itu sudah menjadi sebuah material crafting, terkadang bisa lebih mahal jika dijual ke blacksmith atau armorer. Balik lagi ke fungsinya dismantle untuk crafting. Menurut Nezi, kesimpulan untuk dismantling ini yaitu kalian tinggal dismantling barang-barang yang biasanya terbuat dari besi ya guys, kayak silver atau iron atau green gold. Kemudian ada juga metal di meritium ataupun meteorit atau mineral-mineral lainnya juga ya guys. Kalian bisa lihat material apa aja yang kalian bisa dapat dari dismantle di kanannya ini. Dan yang pasti akan kita selalu butuhin adalah yang metal-metal kayak begini. Untuk perhiasan-perhiasan kalian juga bisa dismantle kalau memang kelihatan materialnya penting. Tapi kalau misalkan kalian punya banyak, misal 5, kalian mungkin bisa dismantle 2 atau 3 dan sisanya kalian bisa jual dengan harga yang cukup mahal. Bisa ke blacksmith, bisa juga ke innkeeper kalau kalian mau jual. Selain itu, kalau yang kayak buat kulit-kulit, kalian juga bisa lakuin hal yang sama seperti perhiasan. Kalian bisa jual setengah dan setengahnya lagi bisa di dismantle supaya kalian bisa dapat kulit binatang atau bulunya yang kalian perluin untuk armor atau pedang. Selain kulit binatang di sini, yang kalian bisa dismantle juga adalah dari organ-organ tubuhnya monster. Jadi sisa mayat-mayatnya monster pun kalian harus sering looting ya guys, karena ini akan berguna untuk di dismantle dan bisa menjadi bahan crafting. Mungkin awalnya kalian akan dapat kayak Devour's Blood atau Wyvern's Hide dan yang lainnya dengan nama monster di depannya. Tapi kalau udah kalian dismantle, semua nama-nama ini akan hilang dan diganti dengan kata monster. Dan inilah yang akan diperluin ya guys. Jadi kalau kalian waktu crafting kekurangan material-material yang ada tulisan monsternya, kalian bisa dismantle dari organ-organ tubuh yang kalian udah dapetin dari monster-monster. Kemudian selain metal atau kulit dan organ monster, kalian juga kemungkinan akan menemukan yang hasil dismantle-nya itu kayu atau benang. Kayak misalnya dari boneka, atau dari leather robe, atau bahkan dari gelas gitu kan ya. Mungkin untuk tahap awal kalian bisa dismantle dulu supaya kalian bisa mendapatkan materialnya. Tapi kalau kalian sudah mempunyai cukup banyak, mungkin kalian bisa mulai untuk menjual kayu-kayu dan benang-benang ini.
Karena barang-barang ini tuh biasanya mudah ditemui di banyak tempat dan bisa dijual dengan harga yang cukup baik. Dan juga barang-barang ini itu agak jarang dipakai untuk crafting, apalagi crafting yang tingkatnya tinggi-tinggi. Jadi sebetulnya untuk yang kayu-kayu dan benang-benang ini lebih baik kalian menjualnya saja. Kemudian kalau kalian menemukan yang hasil dismantle ash atau abu, artinya itu adalah udah bentuk terakhir dari barang itu, jadi nggak bisa dipecah lagi materialnya. Jadinya kalau kalian menemukan material yang kalau di dismantle menjadi abu, sebaiknya kalian jangan dismantle karena itu udah bentuk akhir dari barang itu. Jadi kalau kalian mempunyai ashes atau nemu ashes kayak begini, kalian bisa kumpulin aja dan jual ke innkeeper atau manapun, karena sudah tidak ada gunanya untuk apapun selain menghasilkan 1 crown per debu. Kalau kalian masih bingung juga suatu material crafting perlu atau enggak, kalian bisa lihat dari kualitasnya. Oke, next, kalau kalian sudah mengerti semuanya tentang dismantling dan sudah mendapatkan banyak material, kita akan beranjak ke tips selanjutnya, yaitu crafting. Nah, crafting ini adalah proses untuk membuat suatu barang yang kalian perlukan untuk equipment kalian biasanya. Nah, crafting ini itu bisa dilakukan oleh para blacksmith atau armorer. Dan seperti yang Nesi bilang di awal, kalian juga memerlukan sebuah resep kalau kalian mau buat barang. Jadi kalau kalian belum punya resepnya, sebaiknya kalian cari terus ya guys, di setiap lootingan dan selalu explore. Nah, balik lagi ke tukang tempat. Jadi tukang tempat kita atau pembuat equipment kita di Witcher ini itu ada 2 macam ya guys. Ada blacksmith sama armorer. Kalau yang craft senjata itu namanya blacksmith, lambangnya seperti ini. Kalau yang craft armor namanya armorer dengan lambang seperti ini kalau di map. Kalau di awal kalian bisa kedua tempat ini ya guys untuk repair atau craft. Black bow itu buat senjata dan crossperch itu untuk bikin armor sama taruh-taruh barang di stash. Kalau kalian udah ningkat lagi dan udah nyampe di kota yang bernama Oxenford, kota itu juga mempunyai blacksmith dan armorer yang cukup jago ya guys. Jadi kalau jago itu artinya bisa membuat lebih banyak resep. Jadi para tukang bikin equipment ini sendiri pun punya levelnya masing-masing juga. Jadi perhatikan ini kalau kalian bingung pas ke blacksmith atau armorer, terus ngeliat kok gue cuma bisa craft dikit padahal udah punya banyak resep. Nah, jawabannya level blacksmith atau armorer itu berbeda-beda. Jadi istilahnya ada blacksmith yang cuma bisa bikin sendok atau gelas gitu ya guys, dan ada blacksmith yang memang beneran bisa buat barang seni, tapi nggak ada barang seni guys di sini. Jadi kalau misalnya kalian ke blacksmith dan melihat resep crafting kalian cuma sedikit padahal kalian sudah mengkoleksi banyak resep, artinya level blacksmithnya nggak sampai. Kalau kalian mau lihat resep full kalian itu di blacksmith atau armorer, kalian bisa pencet tombol filter yang ada di sini. Ini akan Nesi kasih lihat kalau sekarang dia cuma akan filter yang bisa kita bikin aja dengan si tukang ini, meskipun ada material yang kurang. Nah, kalau misalkan di filter jadi keluar semua seperti ini ya guys, termasuk yang nggak bisa di craft sama si tukang tempat, maka barang yang tadinya nggak kelihatan di filteran akan ada tulisan bahwa level tukangnya itu terlalu rendah, makanya nggak masuk ke filter untuk barang-barang yang bisa dibikin sama si tukang tempat kita ini. Jadi begitu ya guys jawabannya kalau kalian bingung untuk crafting. Untuk di game basic Witchernya tanpa DLC gitu guys maksudnya, blacksmith terkuat kita itu ada di Novigrad, tapi kalian harus jalanin misi dia dulu yang levelnya 24. Kalau armorer terkuat ada di Crossperch di Velen, tapi juga setelah kalian jalanin misi ya guys. Judulnya Master Armorer. Kalau kalian sudah jalanin misi ini, barulah nanti kalian akan bisa bikin armor yang tingkatnya udah Master Crafted. Maksudnya Master Craft untuk Witcher Gear ya guys. Dan misi itu level requirementnya 24, jadi cukup tinggi guys. Jadi sebetulnya blacksmith yang ahlinya itu malah si cewek yang satu ini yang akan bisa bikin Master Crafted Witcher Gear kalian. Karena kalau yang Verbus ini masih levelnya medium blacksmith ya guys. Kemudian kalau kalian upgrade DLC kalian ke yang Blood and Wine, kalian akan bisa ningkatin lagi Witcher Gear kalian menjadi Grandmaster. Dan juga kalian mendapatkan armor baru seperti Manticore. Nah, untuk Witcher Gear yang lebih tinggi ini kalian harus ke blacksmithnya yang ada di Toussaint atau tempatnya di DLC Blood and Wine ini. Tepatnya di blacksmith yang satu ini, di sini ya guys kalau di map. Dan kalian juga akan harus jalanin misi dari dia juga untuk mencari semua resep-resep Grandmaster yang ada. Jadi kesimpulannya kalian perlu perhatikan blacksmith atau armorer kalau lagi crafting ya guys. Dan untuk craftingnya sendiri, kalian bisa crafting equipment apapun, dari senjata, armor, batu-batuan, sampai ke bahan material juga.
Dan kalau kalian ada kekurangan bahan untuk bikin armor atau equipment, jangan langsung beli di blacksmith atau armorernya dulu ya guys. Lihat ke tab crafting component di sini. Siapa tahu kalian bisa craft materialnya sendiri supaya lebih murah biaya materialnya. Oke, kalau kalian sudah mengerti tentang crafting, maka kita terakhir akan beranjak ke Witcher Gear. Ini adalah poin ketiga kita yang sangat penting untuk kekuatan Witcher kita. Dari video Nesi sebelum-sebelumnya, Nesi memang sudah bilang kan guys, kalau kalian lebih baik mengcrafting Witcher Gear ini ketimbang kalian memakai armor-armor lootingan yang lain. Witcher Gear ini terdiri dari pedang dan armor, jadi weapons dan armor. Tapi untuk senjata Witcher Gear kadang masih kalah status dan kekuatannya dengan weapon-weapon yang lootingan. Jadi lebih baik kalian mengcrafting yang armornya dulu. Karena memang statusnya ini juga sangat kuat dibanding dengan armor-armor lain, terutama chest armornya ya guys. Tentu saja kalian juga bisa campur-campur dengan yang lootingan kalau kalian memang ketemu lootingan dengan status yang bagus. Nah, kenapa armor dan senjata ini dikatakan sebagai Witcher Gear? Artinya equipment ini itu memang dikhususkan untuk para Witcher, terutama untuk basmi monster. Jadi kalau kalian lihat statusnya pasti dia ada monster resistance-nya. Witcher Gear set ini cuma kalian bisa dapetin dengan cara crafting sendiri di blacksmith yang mumpuni ya guys. Nah, Witcher Gear ini sendiri tuh punya banyak aliran, tergantung kita dapet diagram atau resepnya dari sekolah Witcher yang mana. Nah, keunggulannya Witcher Gear ini dibanding senjata dan armor lainnya adalah Witcher Gear ini tuh bisa di-upgrade seiring level kalian meningkat. Nah, jadi untuk upgrade-nya Witcher Gear itu punya tingkatan seperti ini ya guys. Jadi awalnya dia basic, kemudian enhance, habis itu superior, Mastercraft, dan juga Grandmaster. Tapi Grandmaster ini kalau kalian mempunyai DLC-nya Blood and Wine. Dan juga Legendary itu kalau kalian main ulang pakai mode New Game Plus. Kalau kalian biasa, kalian akan mentok di Mastercraft aja. Nah, karena bisa di-upgrade, makanya kalian jangan pernah buang basic-basicnya gear kalian ya guys. Karena bikin upgrade-annya itu perlu versi sebelumnya. Jadi kalau kalian mau craft yang superior, kalian harus punya yang enhance. Kalau kalian mau craft yang enhance, kalian harus punya yang basic. Jadi begitu ya guys. Balik lagi ke yang aliran tadi, kan Nesi udah bilang ya guys kalau Witcher Gear ini mempunyai aliran sekolahnya masing-masing. Jadi beda aliran itu beda requirement levelnya juga. Untuk beda levelnya dan keunggulannya itu seperti ini ya guys tingkatannya. Jadi kalian kalau di White Orchard bisa mendapatkan 2 senjata dari Viper Skull dengan requirement level yang rendah. Kemudian tingkatan level berikutnya adalah Griffin. Setelah itu Wolfen, setelah itu Felin, setelah itu Ursin, kemudian ke Viper. Viper yang beracun ya guys, ada lagi nanti. Jadi Viper ada 2 macam, ada yang lemah dan ada yang level tinggi atau kuat. Kemudian yang terakhir juga ada Manticore. Jadi kalau Nesi kasih datanya seperti ini ya guys di layar. Jadi kalau kalian lebih demen yang poison, kalian bisa pilih Viper. Kalau mau kekuatan sign, kalian bisa pilih Griffin. Dan yang paling terbaik itu sebetulnya adalah armor yang Ursin ya guys. Jadi itu kalian bisa akan mendapatkan resistance yang tinggi banget. Jadi ini untuk kalian yang mau ningkatin build tank. Tapi ya memang dapatnya itu agak level belakang ya guys. Kemudian Manticore ini juga bagus untuk swordnya, terutama karena dia mempunyai armor piercing dan juga crit damage serta bleeding. Dan untuk armornya ini lebih menjunjung tinggi alchemy, jadi meningkatkan toxicity kalian dan juga kekuatan alchemy dan bom. Dan satu lagi yang nggak masuk ke sekolah manapun ya guys, tapi ini ada di suatu quest khusus, yaitu kalian bisa dapat steel swordnya Tiger level 28. Ini bisa menambahin art kalian dan juga menambah crit, juga nambah status bleeding. Khusus untuk Tiger ini sifatnya bukan di craft dari diagram, tapi memang bisa kita dapetin secara fisik pedangnya. Sama dengan Viper Venomous Silver Sword yang cuma ada di DLC-nya Heart of Stone. Jadi begitu ya guys pembahasan untuk Witcher Gear ini. Semoga kalian bisa memilih mana yang mau dibikin. Oke, jadi begitu ya guys penjelasannya untuk dismantling, crafting, dan juga Witcher Gear-nya. 3 hal ini sangat diperlukan kalau kalian mau ningkatin equipment kalian yang sangat akan berguna dalam kalian bertarung dan bertahan hidup di Witcher 3 ini. Jadi semoga info-info Nesi ini bermanfaat ya guys. Dan di next video Nesi akan mencoba untuk memberikan tips-tips lain seperti potion dan alchemy serta mutagen. Jadi stay tune terus aja ya guys di channelnya Nesi. Jangan lupa like dan share kalau kalian merasa terbantu dan suka. Komen kalau ada yang Nesi kelupaan, maaf ya guys. Dan subscribe kalau kalian mau tips-tips RPG seperti ini. Jadi begitu dulu dari Nesi ya guys. Sampai jumpa di video Nesi lainnya.
Nesi, caps!